Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizya Bintang Algian Susila dengan NIM terakhir 095 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian penemuan dan pengembangan antikonvulsan peningkat GABA dengan reseptor GABA transaminase sebagai anti-epilepsi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Epilepsi merupakan salah satu gangguan neurologis kronis yang paling umum di dunia, ditandai dengan kecenderungan terjadi kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal yang berlebihan di otak. Secara fisiologi, kejang terjadi karena ketidakseimbangan antara neurotransmitter excitatory, terutama glutamat, dan neurotransmitter inhibitory. Dalam sistem saraf pusat manusia, gamma aminobutyric acid atau GABA adalah neurotransmitter penghambat utama yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas aktivitas neuron. Strategi farmakoterapi modern dalam mengatasi epilepsi salah satunya berfokus pada peningkatan transmisi GABAergi secara fisik. Secara spesifik, terdapat mekanisme yang menargetkan jalur metabolisme GABA setelah GABA dilepaskan ke celah sinaptik dan berikatan dengan reseptornya GABA A atau GABA B. Untuk menghasilkan efek inhibisi, GABA akan didegradasi oleh enzim GABA transminase GABA T menjadi suksinat semialdehyde. Proses katabolisme ini secara alami menurunkan konsentrasi GABA di otak. Oleh karena itu, penghambatan terhadap enzim GABA-T menjadi target terapi yang krusial dengan menghambat enzim ini. Degradasi GABA dapat dicegah sehingga kadar GABA endogen di dalam otak meningkat secara signifikan untuk menekan aktivitas kejang. Salah satu obat prototipe yang bekerja dengan mekanisme penghambatan irreversibel pada GABA-T adalah vigabatrin. Dengan mengikat enzim GABA-T secara kovalen, vigabatrin memastikan bahwa konsentrasi GABA tetap tinggi di terminal saraf, yang kemudian meningkatkan aktivasi reseptor GABA secara tonik. Selanjutnya ada GABA transaminase. GABA transaminase atau GABA-T adalah enzim kunci dalam sistem saraf pusat yang bertanggung jawab atas degradasi atau pemecahan asam gamma aminobutyrat atau GABA yang merupakan neurotransmitter penghambat inhibitory utama di otak. Secara fungsional, enzim ini mengkatalisis transfer gugus amino dari GABA ke alfa ketoglutarate, menghasilkan suksinat, semialdehyde, dan glutamat. Proses ini sangat krusial karena membantu mengatur kadar GABA dalam celah sinaptik. Jika aktivitas GABA-T terlalu tinggi, kadar GABA akan menurun yang dapat menyebabkan eksitabilitas saraf berlebih. Dalam konteks medis, GABA transaminase menjadi target penting untuk pengobatan gangguan neurologis seperti epilepsi. Obat-obatan tertentu seperti vigabatrin bekerja sebagai penghambat atau inhibitor permanen bagi enzim ini untuk mencegah pemecahan GABA sehingga meningkatkan konsentrasi neurotransmitter tersebut di otak dan memberikan efek menenangkan serta antikonvulsan. Selain di otak, enzim ini juga ditemukan di jaringan lain seperti hati dan ginjal. Meskipun peran utamanya dalam regulasi sinyal saraf tetap menjadi fokus utama dalam studi neurobiologi dan farmakologi. Selanjutnya ada mekanisme kerja antikonvulsan peningkat GABA. Secara fisiologis, kejang terjadi akibat ketidakseimbangan antara neurotransmitter eksitasi seperti glutamat dan inhibisi seperti GABA. Obat antikonvulsan golongan ini bekerja dengan beberapa cara untuk memastikan kadar efektivitas GABA tetap tinggi di celah sinaptik. Pertama, melalui modulasi allosterik reseptor GABA-A, obat seperti benzodiazepin dan barbiturat menempel pada sisi spesifik reseptor tersebut untuk meningkatkan aliran ion klorida ke dalam sel neuron. Masuknya muatan negatif ini menyebabkan hiperpolarisasi membran sel, sehingga neuron menjadi lebih sulit untuk terpicu atau melepaskan muatan listrik yang meningkatkan ambang kejang.
Kedua, mekanisme dapat dilakukan dengan menghambat degradasi GABA. Enzim GABA transaminase atau GABA T yang biasanya memecah GABA menjadi metabolit inaktif dihambat oleh obat seperti vigabatrin dan asam valproat sehingga konsentrasi GABA di otak tetap tinggi. Ketiga, obat dapat menghambat reuptake atau pengambilan kembali GABA melalui transporter GAT1 GAT1 seperti pada tiagabin yang membiarkan GABA bertahan lebih lama di celah sinaps. Terakhir, beberapa obat seperti gabapentinoid bekerja secara tidak langsung dengan memodulasi subunit saluran kalsium atau menstimulasi sintesis GABA baru yang secara kolektif memperkuat sistem pengereman alami otak terhadap aktivitas epileptik. Selanjutnya ada senyawa awal atau lead compound. Senyawa awal yang paling fenomenal dalam sejarah pengembangan ini adalah vigabatrin atau asam vinyl GABA. Penemuan ini didasarkan pada strategi desain obat nasional yang disebut suicide inhibition atau mechanism based inhibition. Secara kimiawi, vigabatrin dirancang dengan menambahkan gugus vinil pada kerangka dasar GABA. Modifikasi ini memungkinkan senyawa tersebut masuk ke situs aktif enzim dan berikatan secara reversibel pada awalnya, namun kemudian diaktifasi oleh enzim itu sendiri untuk membentuk ikatan kovalen permanen dengan residu lisin di situs aktif, sehingga mematikan fungsi enzim GABA-T secara irreversibel. Pengembangan senyawa awal ini menjadi titik tolak bagi para peneliti kimia medisinal di Indonesia untuk melakukan eksplorasi ligan baru melalui metode in silico dan sintesis turunan organik. Fokus utamanya adalah meningkatkan selektivitas senyawa agar hanya bereaksi dengan GABA-T dan meminimalkan interaksi dengan enzim transaminase lain di hati atau jaringan perifer guna mengurangi efek samping sistemik. Selanjutnya, optimasi struktur kimia antikonvulsan peningkat GABA. Optimasi struktur kimia antikonvulsan peningkat GABA dilakukan melalui pendekatan hubungan struktur dan aktivitas HSA atau struktur activity relationship SAR untuk meningkatkan afinitas obat terhadap target biologis tertentu biologis sekaligus meminimalkan efek samping. Fokus utama optimasi pada golongan ini, khususnya pada inhibitor GABA, transminase atau GABA-T, adalah memodifikasi kerangka dasar asam gamma aminobutirat atau GABA dengan menambahkan gugus fungsional yang bersifat lipofilik. Karena GABA murni bersifat sangat polar dan sulit menembus sawar darah otak, optimasi dilakukan dengan menyisipkan gugus hidrofobik seperti rantai alkil bercabang atau juga cincin aromatik. Hal ini terlihat pada optimasi vigabatrin yang menambahkan gugus vinil atau pada asam valproat yang menggunakan struktur asam karboksilat rantai bercabang untuk meningkatkan penetrasi ke sistem saraf pusat dan memperlama durasi kerja enzimatis. Selain peningkatan lipofisitas, optimasi juga diarahkan pada aspek stereokimia dan modifikasi bioisterik. Peneliti kimia medisinal sering mengganti gugus karboksilat dengan bioisoster seperti tetrazol atau sulfonamida untuk mengubah profil farmakokinetik obat tanpa menghilangkan aktivitas biologisnya. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas SAR. Pada antikonvulsan, peningkat GABA berfokus pada bagaimana modifikasi kimia pada molekul dasar dapat meningkatkan afinitasnya terhadap reseptor, enzim, atau transporter GABA. Secara umum, molekul GABA asli memiliki keterbatasan utama yaitu sifatnya yang sangat polar, zwitterion, sehingga sulit menembus sawar darah otak. Oleh karena itu, strategi SAR utama dalam kimia medisinal adalah meningkatkan lipofisitas molekul tanpa menghilangkan gugus farmakofor penting, yaitu gugus amino primer dan gugus karboksilat. Penambahan rantai alkil atau gugus hidrofobik lainnya pada rantai karbon GABA terbukti dapat meningkatkan penetrasi ke sistem saraf pusat. Sebagai contoh, pada asam valproat, struktur asam karboksilat dengan rantai samping profil yang bercabang
memberikan keseimbangan lipofisitas yang optimal. Untuk menghambat enzim degradasi GABA sekaligus menstabilkan membran neuron. Pada inhibitor spesifik GABA transaminase atau GABA T seperti vigabatrin, penambahan gugus vinil, ikatan rangkap 2 pada posisi gamma dari struktur GABA adalah modifikasi SAR yang krusial. Gugus vinil ini berfungsi sebagai perangkap kimia yang memungkinkan obat berdikatan secara kovalen dan irreversibel dengan kofaktor piridoksal 5 fosfat PLP di dalam situs aktif enzim. Selanjutnya adalah senyawa hasil pengembangan. Senyawa hasil pengembangan antikonvulsan peningkat GABA merupakan produk dari rekayasa molekular yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan senyawa asli GABA, terutama dalam hal penetrasi ke sistem saraf pusat dan selektivitas terhadap target. Secara kimia medisinal, pengembangan ini menghasilkan beberapa molekul inovatif seperti vigabatrin yang merupakan analog GABA dengan tambahan gugus vinil untuk menciptakan mekanisme penghambatan enzim secara irreversibel. Selain itu, pengembangan juga menghasilkan golongan gabapentinoid seperti gabapentin dan pregabalin yang secara struktural dimodifikasi dengan menambahkan cincin sikloheksana atau rantai isobutil. Modifikasi ini meningkatkan lipofisitas molekul sehingga dapat memanfaatkan sistem transport asam amino untuk melewati sawar darah otak. Senyawa lain seperti tiagabin merupakan hasil optimasi dari struktur asam nipekotid yang ditambahkan gugus lipofilik besar guna menghambat pengambilan kembali GABA transporter GAT1 secara spesifik. Secara keseluruhan, senyawa-senyawa hasil pengembangan ini menawarkan efikasi yang lebih tinggi dan durasi kerja yang lebih stabil dibandingkan dengan penggunaan prekursor GABA sederhana. Yang terakhir ada kesimpulan. Antikonvulsan peningkat GABA merupakan pilar utama dalam terapi epilepsi yang bekerja dengan cara memperkuat mekanisme inhibisi atau penghambatan di sistem saraf pusat. Secara kimia medisinal dan farmakologi, golongan ini bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan neurotransmitter di otak dengan meningkatkan kadar atau efektivitas GABA, asam gamma, dengan aminobutirat. Hal ini dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari modulasi langsung pada reseptor GABA A oleh benzodiazepin dan barbiturat, penghambatan enzim degradasi GABA transminase oleh vigabatrin dan valproat, hingga penghambatan pengambilan kembali reuptake GABA oleh tiagabin. Mungkin presentasi ini dicukupkan dari saya. Mohon maaf, masih banyak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.